kalau minumnya begini terus kan soalnya kalau dia minum air putih dan ya udah kita ulang lagi. Geser ke saya sini Bu, tangannya gini ya. Sudah mulai? Belum. Assalamualaikum. Dari Facebook sama sekali. Lah apa sih? Emang hari ini aduh. Hari santri. Pantes ada pakai sarung. Ya emang. Aku tuh kayak siapa sih mondok. Emang harusnya pakai sarung. Dia dorong-dorong gitu, dorong-dorong gitu tapi pakai sarung tuh kan. Coba lihat. Nanti nggak boleh kita. Ini kayak siapa tuh? Nggak minum orang. Enggak, itu tuh bukan peci biasa. Maksud tuh biasanya orang itu punya peci sandal gitu. Kalau nggak punya yang peci Aku gaul. justru peci gaul. Oh. Apa itu? Terus ini kok nggak pakai sarung? Sampai pelaku Ini dokter Bahari, dokter Rima makanya sarung loh padahal. Dia kan pakai inilah, pakai celana lah. Nanti Jadi hari ini tuh udah ditangkap. Di deadline. Aku sih dia Nek di seneni aku sing. Muslimah gitu. Maksudnya kan ini kan ya? nggak ngunci apapun gitu loh. Maksudnya nggak ngunci jarumnya, jadi bisa. Mau konser. Betul tuh ada di Sunset. Jadi kapan berangkatnya bos? Ini dulu aja. Emang kita main NCP-nya dulu aja. Oh iya, Sekarang aku ada. cepet ada NCP. Bulan depan. tanggal 31. Tanggal 31 kan? Lemes aja Bu, nggak apa-apa. Santuy aja. Emang agak sakit ya, tapi nggak apa-apa. Maksudnya nggak usah takut. Gitu ya Bu, maaf ya. Mohon yang presentasi nanti gak usah semua. Yang penting kayak Iya, emang kaget gitu Bu. sabar ya. Sudah nyampe mana? Kok nggak maju ya? Ya udah ya. KTP, terus kemudian 23. urusan SKP, menunggu apa? Mudah-mudahan nanti keuangan kita berapa, kita ada pengeluaran berapa.
sekali itu supaya nanti jadwal kuliahnya nggak bentrok jadwal simpulnya. Maaf ya Bu. Iya. Itu akomodasi regis. Mm-mm. Ya, akom regis dulu aja kali. Semangat. Habis ke daerah akom regis. Habis itu Udah nggak apa-apa sih itu aja. habis itu ada apa? Oh, udah, sementara itu dulu kan ya. Apalagi konsumsi kayaknya belum. Tapi besok rapat ada konsumsi kan? Ya, belum ada tapi nggak usah laporan gitu kan dok. Nggak usah laporan. Terus kemudian apa? Transfer nggak usah laporan. Perkap sama tanya persiapan dari saya sama persiapan pakai vendor-vendornya. Berarti presentasi pasien ya. Keempat, saya kira adalah teknis ilmiah acara apa? Ya. Oh, segmen ya. Woi, Mungkin trennya ini udah rapat sih. Rapatnya kalau nggak salah ini 24. Iya. Jadi kalau kita satu kan udah ada hasilnya. Di November kita, di 2 awal November kita selesai dengan langsung bisa memiliki Target apa dok? target open registrasi itu di tanggal 3 November. atau kalau enggak ya pokoknya di minggu pertama November itu nanti Ya, kalau saya kan juga sama. sama. Jadi mulai open registrasi mulai sampai November rilis. Nanti aku registrasi cepat aja. Aku registrasi cuma butuh persiapan untuk ini, persiapan untuk memulai registrasi sampai 11 di itu. itu butuh waktu berapa lama? Sehari kan harus bisa. Agak geser sini boleh Bu? Terus yang penting kan menyamakan jadwal ini Maaf sama biar acara tangannya yang tidak bentrok. mengganggu. Ya. Ini yang utama yang wajib adalah BS-nya ya. Kalau simpul nanti nyusul. Nah, BS-nya itu yang fix apa sih? Karena ini penting. Kenapa? Karena udah nggak bisa dicabut sekali kita rilis. Iya, Kita betul. nggak bisa nge-drop off. Ada nggak ada peserta. Ya, betul. Jadi itu benar-benar harus fix, makanya kita akan kasih waktu apa tanggal 31. Jadi biar ini segera menyesuaikan. Apa itu adalah kepastian kosong. Oke. Dok. Kalau pertama tepat. Lengkap, pendek-pendek aja. Yang penting udah persiapan vendor untuk workshop. Sudah mulai menyusun ini layout tampilan. Yuk. Sama website. Nah, kita harus ya, Pak. Maaf. Nanti sama registrasinya ya berarti ya. Jadi besok kita akan berputar lama di masalah ilmunya sama masalah untuk menyamakan saksi jam. Ya. Karena saya kenal pun harus keluar ke Solo Menari. Kapan dan di mana lokasinya? Nanti kita menyediakan buku jadi keterangan itu. Apakah Marilah. fasilitasi untuk pendapatannya? Misalnya yang menginap di hotel, jadi peserta yang menginap kita dapat untung nggak sih kalau kita jualan kamar hotel itu? Dapat tapi kayaknya nggak terlalu banyak gitu. Ya nggak apa-apa, itu kan untuk pembiayaan bis gitu. Nggak mau. Jadi hanya memfasilitasi yang kita berikan kita sediakan bus. Tapi nanti nggak tahu sih si acara nanti atau untuk lokasi nanti. FWF. Mana?
Aduh, kita main SSP, dokter tadi nggak ada. Kita main SSP. Dokter tadi nguji ilmiah sama dokter tadi ilmiah sama rapat sampai jam 2 kita kelar SSP-nya. enggak. Aku belum pernah SSP sih. Cuma belum banget di fotoan kayak air gitu. Hah? Belum? Enggak ngefotoin gelombang kayak air. Dia fotoin. Ngomong kayak aku kaget. Ya apa itu campur. Kayaknya ini kecampur. Geser coba. Coba geser. Ah, Dokter berarti kan mau dong. Bukan yang rawat saya. Oh iya. Yang tak Kenapa? pulang. Dok kenapa udah ATDF tetap ini dok? Tetap keluhan. Iya kan nggak serta merta hilang ya. Iya. Semua kalau sudah itu kan hanya berapa second. Padahal kalau sudah sampai di sinus, coba yang ketemu artinya dok. kan yang artinya problemnya itu sudah di cervical itu udah panjang gitu. Maksudnya mulai cervical 1 sampai 3 pun pasti sudah ada proses pengapuran di persendian yang tersendi gitu. Jadi kalau pasien tetap tidak mempertahankan postur lehernya secara baik, ya sindrom cervicalnya akan muncul. Oh iya. Padahal sindrom cervical itu kan ribet, banyak banget, ada 4 gejala khas gitu. Dan nyeri kepalanya itu bisa ekstrim gitu. Kalau ngangkat-ngangkat tuh masih termasuk kena servikal juga nggak? Dokter? Asalkan postur lehernya terjaga, sebenarnya aman-aman aja. Yang penting itu postur leher. Jadi kerjaan simpel, kayak orang jahit itu kan nggak akan angkat, tapi postur lehernya kan bisa. Iya. Kalau kamu baca di jurnal, kamu baca dulu, posisi menunduk setengah jam itu sama kayak mengangkat beras 30 kilo. Coba kamu cari jurnal. Berarti ini ya, seharusnya kita habis OP itu tetap pakai ini. Tetap. Polar neck gitu. Polarnya itu dipakai saat aktivitas, tidur justru nggak pakai. Itu salah. Aku aja itu kalau berkendara bawa mobil, aku pakai bantal. Makanya mobil itu ada bantal leher. Oh Karena tidak kalau ya. enggak, kalau kamu enggak itu kenceng banget leher dunia kayak satu itu jangan nggak kuat. Karena kita 23. gini. Betul, karena posisi leher itu kan gini jadi naik. Kalau dikasih leher nggak naik gitu. Betul, jadi seenggaknya itu ada yang nompak. Oh, oke. Nah, kita belajar vertical belly baggage. Namanya cervical dizziness. Terus kalau udah gitu Ya gimana udah, dong? berarti Ya ini udah, kan pertahankan posisi aja. Iya. aja ya. Nggak perlu operasi. Nggak perlu, kecuali rotulus lagi. Ada lagi. Kan indikasi operasi Oh, kalau karena rotulus Kita kalau lihat cuma aja dari yang sini, bawah nanti. Oh iya, dia nanti kan aja. ada sampai tiga ya. Diganti aja dok. Ini dilap dulu semua. Jadi kalau sudah Kita cervical situ butuh sampai di tempat sini, yang itu pasti benar-benar daerah atasnya, sedangkan daerah atas kan nanti melakukan tindakan operasi. ganti aja abal. Rizky gitu. Berubah. Pasienmu nanti mayoritas itu ini, coba kamu pahami betul tentang cervical. Makanya kalian selalu mendiagnosis dengan vertigo gitu kan. Iya. Nggak masuk, dia kriteria vertigo perifer itu nggak ada yang masuk sama sekali. Karena vertigo perifer itu kriterianya jelas. Mungkin dia cervical dizziness plus BPPV, mungkin ya. Tapi nggak mungkin dia berdiri sendiri, nggak mungkin dia neuritis vestibular, nggak mungkin dia menier, apalagi labyrinthitis, nggak cocok. Tapi justru mayoritas itu cervical dizziness pasien itu masa datang dengan gelombang liar muter, tapi lehernya kenceng. Mana ada orang vertigo lehernya kenceng gitu? Paham nggak maksudnya? Iya. Jadi nggak masuk kriterianya. Dia Kalau orang BPPV harusnya lehernya nggak ada masalah. nggak ada masalah gitu. Dia hanya muncul saat pututan dan itu pun cuma 10 detik. Nah, padahal kalau saat itu jadi BPPV itu bisa berjam-jam. Kalau berjam-jam mau dimasukkan kriteria menier nggak masuk. ATP. Mau dimasukkan kriteria neuritis vestibular nggak masuk. Nggak ada masuk gitu. Paling pasienmu nanti orang yang tidur mayoritas itu.
kamu cari gitu ya, stafusnya nggak normal dong, padahal pasiennya pusing berputar. Iya, sertiko jadi memang minimal stafusnya. Itu mau pelajari lebih detail, lebih dalam, karena mayoritas pasien itu antara isiabia sama sertiko jadi nanti kalau praktek. Dan solusinya bukan obat, perbaiki postur. Kalau punggung masih oke lah, bisa latihan otot untuk menopang. Kalau leher orang berapa berani latihan menguatkan otot trapesius kan katanya. Soalnya mau ada yang latihan beban ini rutin, nggak apa-apa, nanti otot lehernya lebar, aman dia. Aku punya satu pasien itu masih juga, dia sakit kejut gigi, ada KMP. Terus dia memilih untuk curiga sih ya. jadi lehernya ditebel gitu sekarang. Dia fokus latihan trapesius ya. Itu malah bagus kalau Bagus, udah nggak pernah kumat. ototnya membantu Betul, menopang. membantu menopang, memfiksir gitu. Jadi problem pengaburan itu lawannya adalah pelatih lawan. Adanya apa? Ya, Yang baru yang sini. Yang sini yang buat yang ring. tapi dia nggak boleh yang ini dong, iya kan? Kayak kan ada tuh beban ini terus dia Sakit semua. bu. Ini kan nggak ada fungsinya. Tergantung Enggak. kalau kita fokusnya mau memperkuat trapesius boleh-boleh aja. Tapi kalau dia ada problem di segi lutut, problem di ya sama di sisi audienya, hati-hati, posturnya nggak bagus itu. Makanya kan latihannya itu disesuaikan dengan individualnya seperti apa. Soalnya kalau lututnya KO, kami suruh squat ya malah nggak karu-karuan, pulang malah jebol orang apa. Dan mayoritas sekarang itu orang-orang itu saat diagnos setiap ada pusing berputar dia langsung menjudge dirinya vertigo gitu loh. Padahal kriteria vertigo itu tegas, ya kan? Vertigo variable itu cuma ada 4. Kriterianya semuanya jelas gitu. Masa pusing ketika berputar, kepalanya bergerak, disertai dari kepala, wah karena tergantung posisi ini pasti BBB. Pas giliran ditanya durasi vertigonya bisa berjam-jam, tidak masuk. Namanya juga udah benign paroxysmal positioning, berarti dia hanya dicetuskan posisi dan dia benign, artinya cuma berapa detik. Sekarang vertigo dia mual, muntah, ya kan tidak masuk. Jen. Ini bisa menyangkal. Kalau itu kita cek ini bisa nggak, dokter? Apa? Kita cek flow-nya. Boleh, jadi pada kasus cervicogenitic itu kan penyebabnya bisa karena dia di apa namanya tadi persendian antara tulang belakangnya atau dengan postur tertentu flownya nggak lancar jadi insuf atau basiler itu juga bisa, makanya kita sarankan begini juga. Tapi nanti kesimpulan adilnya tetap dia problem terbesarnya karena cervicalnya, karena sudah kehilangan keelastisannya karena dia mengalami pengaburan atau spondylosis, atau kalau kelihatan palanya bisa HNP juga, namanya ditunggu proses kan. Nggak ada solusi, mau di PRP, mau di stem cell, mau di apapun juga namanya degeneratif. Solusinya cuma satu, ya jangan dipaksa posturnya udah nggak bisa kayak dulu kan gitu. Sekarang itu bergeser, degeneratif itu sekarang udah nggak usia tua ya, usia muda itu udah banyak yang degeneratif. Kenapa? Karena sekarang postur manusia sekarang itu sejak ada lahir HP, kegiatannya ngapain? Main HP. Posisinya orang kalau main HP ada nggak yang posisinya HP-nya diangkat? Nggak ada, semua ditaruh, ditopang gini lehernya yang ngikuti. Iya. Dikiranya itu postur yang santai gitu. Padahal setengah jam posisi itu tuh sama Keluar. kayak ngangkat Lawan 11, saya, 30 kilo. dilawan. Nah, keluar, terus lawan, kamu pada Makanya berarti di usia 30, 40 dilawan dulu. bahkan sekarang usia Tahan 20 dulu. Tangannya ditaruh, cuma jempolnya aja yang Jempolnya ini. aja dulu, jempolnya. Jempolnya tinggi kayak gitu. Lihat, Gini aja, Bu, gini aja. sepele gitu ya. Jempolnya melawan. Nah, benar. Coba habis itu. Nanti orang pusing Terus, habis terus. nyalain HP-nya. Yuk, masih, Bu, masih. Padahal punya Lepas dulu. Karena posturnya. Wow. Bu, masih Bu. Terus dulu. Bentar lagi. Dikontraksikan ototnya lagi. Oke, selesai. Yuk, relax Bu. Taruh aja. Coba mau berjalan, coba juga mau baca.
justru itu mayoritas dan ambil diagnos. Maksudnya orang pusing berputar dilarikannya tapi pakai video gitu. Padahal sebenarnya pada prinsipnya case-nya adalah ini. Tapi nanti kalau kamu praktek, kalau kamu mendiagnosis dengan cervicogenital atau cervical disease atau ALT cervical, nggak akan terklaim pelakonnya. Oh. Karena itu bukan kasus rawat inap, nggak ada perawatan. Gitu. Tapi kalau kamu tulis sebagai vertigo berat bisa. Padahal ini berat. Padahal berat. Tapi BPJS nggak mau tahu kalau mendiagnosis cervical disease atau mendiagnosis ALT cervical atau spondylosis cervical. Dia mengetahuinya itu kasus rawat jalan, nggak bisa pulang dengan diagnosis spondylosis cervical, nggak bisa. Jadi mau nggak mau nulisnya vertigo berat. Padahal sebenarnya bukan sindrom vertigo ya kan. Iya. Kamu udah belajar tuh, sudah setelah total kan. Berarti kan udah tahu kriteria diagnosisnya vertigo perifer apa aja ya. Nggak ada yang masuk itu, pasien-pasien kalian poli deh, coba kalian masukkan ke kriteria sindrom vertigo perifer. Nggak ada yang masuk, saya yakin nggak ada yang masuk. Mentok BPPV deh yang masuk, tapi kan nggak mungkin BPPV berat. Nggak mungkin pasien sampai datang mengeluh berat, nggak nyaman dan lain-lain cuma karena BPPV, nggak ada. Mentok itu pasien cuma bilang, saya tuh cuma kayak guling berat itu kalau bangun tidur doang, habis itu santai. Mentok bilang kayak gitu. Berarti kan misalnya kayak vertigo jadi kayak gitu, obatnya itu malah misal kasihnya Emerson, itu kan berarti lebih cocok kan? Iya, lebih cocok. Daripada dikasih kayak Zaitin. Betul, makanya saya kaget itu anak poli apapun penyakitnya kasihnya Flunarizin. Mau ngejar apa gitu loh dikasih Flunarizin, padahal Flunarizin itu nggak ada di formulas. Iya. Oh iya. Kalau mau dia kasih Nilotinib. Kalau dia lagi berat, dia sangat membantu. Oh, kasihnya malah Bimen aja. Apa gitu kalau Bimen? Iya, penting Bimen andalannya di era BPJS ini gitu. Kecuali kalian praktek di swasta. Kenapa sih kita kasih cacing diri, kita kasih Flunarizin? Kan harapannya cuma yang untuk case insufnya aja. Jadi dia vasodilator aja. Biar lebar gitu kan. Tapi sebenarnya tidak ke sumber masalah. Sumber masalahnya itu spasme loh. Yang benar malah pemberian relaksan. Seperti itu. Atau kalau benar ya intinya pokoknya edukasi posturing gitu. Jadi pastikan posturnya benar. Apapun kegiatannya, entah lagi nyapu lah, entah lagi ngepel, entah lagi cuci baju. Karena hal-hal yang kayak gitu yang justru membuat pasien itu kumat dan tidak di rumah justru. Ya, padahal dia kayak cuma sehari-hari gitu ya dok ya. Kami terima ya konsep berat gitu kan. Betul. Satu dulu. Tapi posturing lainnya itu justru banyak salah di rumah. Sampai supramak. Kan kayak dulu Kalau anak kerja itu malah kita akan berubah posisi leher terus. Kalau di rumah stagnan, dia nonton TV 2 jam, ternyata dia bantalnya tinggi ya. Terus kalau ditanya, lu kegiatannya apa? Enggak ada, saya nggak ada kerja berat. Iya. Lah tapi kalau ditelaah satu persatu ternyata dia tidur nonton TV bantalnya 3. Pikirannya itu nggak berat apa? Oh gitu. Dan segitu ya 20 terus 25 berarti. ini adalah kuliah apa? Baik. Tapi ya di RSO tuh banyak loh dok. Ini. Terus ditanyain tuh ibu kerjanya apa ibu rumah tangga? Iya, semuanya di rumah tangga pasti. Jadi pencetus dia kumat itu cuma 2 nih pada kasus cervicogenital itu. 1 posturing lahir yang salah. 2 itu stres tinggi, mikir banter, terlalu capek. Kenapa? Karena kalau kita stres apapun ya, entah itu mikir, entah itu bekerja terlalu lelah, otot pertama yang mengalami spasme itu otot apa? Trapezius, lagi-lagi trapezius. Iya ya. Itu kenapa dia itu sering ini juga dong, myofacial. Iya kan dok? Yang sering kan di sini kan? Betul. Karena otot trapezius itu selain dia gede, dia tuh mudah banget mengalami spasme. Iya. Banyak loh yang trigger point-nya kan pasti deh. Pasti. Terus. Jadi kita harus melatih otot trapezius. Betul. Nah, yang kecil juga tuh. Betul. Dia kita sekali. Iya, saya mau gitu. Kadang berenang.
Udah tadi belum? Oh, sini lihatlah tapi kan santri. Apa kalau laki-laki apa? Lo kok gitu ya? Ada kayak cak samping yang dari Jawa Timur. Memang Gustad. Lo kok bisa dia punya kepala kayak gitu? Maksudnya apa? Bu, jarinya digerakkan ke sana, Bu. Digerakkan ke sana. Ini digerakkan ke sini. Nggak bisa. Angka 5. Enggak lah, Iya. vitamin Ditahan ya, ditahan. Enggak. Terus. Oh, bisa pakai. Iya, kan beda-beda. Kan ada pakai gamis. Iya, pakai Sekolahnya, gamis. Bu. Kok nggak pakai gamis? Maksudnya Oh. Kok nggak pakai rok ini? Rok sepanjang. itu tadi aku mau pakai itu. Sakit kok. Teman yang kita tunggu dulu dia harusnya ini harusnya. Terus. Gitu loh. Oh iya, mana bukan gitu ya? Ya enggak. Ya aku tiap hari ini udah pakai seperti kan banget ya udah. Apa yang Terus. Lemas, Bu, lemas. Relax. Kok mesti Faiz bisa? Oh, dia udah santri tiap hari loh. Ya, Faiz nih. Oh, siapa mau Faiz? Ayo. Habis kontraksi malah naik. Ini yang kedua kayaknya goyang ya. Hmm? Yang kedua goyang. Itu nggak lagi kontraksi kan? Enggak. Berarti tinggal 1 kali lagi terus udah. Kemarin terakhir main PS. CCP. Ini di sini SSB. Terus yang Baik. VEP sama SSB kan dia mintanya kan belum mulai nih berarti kita dalam Sekarang poli fisik ya kan poli TMS itu kan sering sering kosong ya, mungkin nggak ada itunya maksudnya tidak sesibuk dulu loh Ustaz. mungkin nggak ada pasiennya Iya tuh bener. Dulu kan pas kita nggak ada yang minta mungkin di atas nggak ada yang minta kita pesan ini kan kayak di sana itu kayak ketemuan gitu kan. iya Dia kok lebih seneng ya? oh iya karena tadi nggak perlu oke oke siap selesai sini gantian aku Mari. berani lah ya cara sendiri Habis. Tidak berani. Kalau apa bawa baterai hmm? ke Jepang bisa nggak? Oh, asal di Jepang. Baterai ini terbuat dari apa ya Mbak? Tepung nggak sih? Tepung dan Tepung ya? Iya, Tepung aci gitu ya apa ya? tepung apa ya? Bikin ya, aku juga lupa. Oh iya, aku beli ada tepung dewi. Nah, iya. Apa ini baterai? Oh, situ bisa nggak? Kok bisa kayak ngomong situ ngomong Baik, jawab dong. Baik, izin membantu memasak. Situ bisa nggak sus? Bisa deh. Baik, izin membantu. Izin saya tidak jaga EMG. Ya kan? Aku udah Kita dibawa tuti untuk menjual ini, melakukan dibawa pembuatan buatan pastry. Dikasih sprinkle. Biar cepat jadinya. Tapi sekarang gimana kondisi UMKM itu? Semakin ini enggak, semakin tersohor enggak? Nanti aku pasarkan lebih luas. Iya, kalau bisa sampai ekspor gitu loh.
Genset ya toh. Ya, nanti ini kan tak bawa ke kantor. Terus nanti di warung pakai. Benar, ya itu bagus. Tapi ini khas MG banget toh, secara klinis. Matanya Berarti mata. mungkin di atas ya. nanti ya di atas. MG okular. Akun pembuat meme Bahlil ditangkap ya Allah. Apa? Yang buat itu loh poster hukum lempar jumlah dengan batu bara. Lucu-lucu. Nah, kita masih berseragam. Jangan komen. Aduh, Untung gak enak nidul gitu. Enak nidul lu mulai jam 5 kayak. wis kelangeran. Tapi impresi kemarin udah beres semua. Udah tapi sesuk tadi kemarin kalau sih sampai dia mama kita hubungi gitu toh bilangnya lo kata dokternya udah nggak perlu nidul biar sopo dia ngono orang apa aku kok izin nyarap jadinya terus hari kuwi padahal dia bilang dokter mana ya bu aku mau polis saraf oh ya sudah terus suruh konsul hari gitu mbak malah terus ya besok aja mbak kalau bu keluar nah, apa besok aja kalau saya kontrol lagi saya tak bilang masih perlu nidul apa enggak tidak ada orang yang mau RS1 sih ada needle juga. tapi dua sama tutup happy kayaknya kalau aku di sini ini juga apa sih yang mau kayak gini Oh, nggak tahu perawat sana siapa? nggak ada perawatnya nggak main kok perawatnya itu ketika kamu datang itu cuma nemenin kamu kok tapi dia nggak ngelakuin deh dia nggak ngelakuin dia dah bu udah dah tapi nggak tahu ya kalau dia main sama staffnya dia bantuin maksudnya bantuin di orang ngerti tapi kalau sama lagi nenek yang sudah ceritanya ke aku enggak Assalamualaikum hah dokter tadi cendana mau konsul jam 11 dia cabut Jadi aku ya makasih. Oh iya, nanti berarti kurang apa ya kita? Tindakan SSP sama PEP kalau nggak SSP sama NCP ya SSP NCP apa PEP coba PEP sama pokoknya nanti tak tanya bapaknya perasaan panas berarti kita kencing panas karena dia mau persiapan SSP jadi permintaannya PEP dan emang siapa SSP kok NCP PEP ada ya sih nanti tak aku belum pernah SSP, Pak. Berarti SSP itu harus NCP dulu. yes betul jadi kalau kamu daftarin di misalnya SSP harus ditanya sama pasiennya dulu dia sudah pernah NMP atau belum terus kita ngacak tuh dan NCP nya kok belum Nah. Oh, di hari yang beda. oh harus kayak ini kayak Nidal. nidal aku nggak mau karena lebih banget SSP itu lama kan di waktu Sama RNS sama. sebenarnya hampir sama ya kalau lancar ya masalahnya adalah kita nyari gelombang SCP itu tidak semudah nyari gelombang RNS karena RNS kan maksudnya NCP. NCP ya kalau dia kan info jadi kayak gelombangnya
Jadi kayak aku selama bertahun-tahun itu misal ngerjain SCP 100 aja yang bagus paling nih. Sebegitu nangisnya aku loh dulu. Tapi saya kira sebenarnya. Dulu pernah jam berapa setengah 5 apa ya, aku masih ada pagi. Terus dia bilang pulang sus, pulang. Udah pulang aja, udah sedapatnya. Karena aku mewah. Nah, kali. Saya bayangin kita sudah bertahan berjam-jam mau otak kulit dan tetap ketemu gitu. Perasaan mungkin ya kan ya Allah, kenapa bisa gitu. Memang kipas gampang, nggak ada 2 jam orang penggunanya, tapi itu jarang terjadi lama berharap bahwa SCP itu akan lulus. Orang cantik kenapa ya? Ya bu,
Nah, kita ke masalah istri. Kapasitasnya terakhir. Bu, di buk, saya kerudungnya di saya nanti di rumah. Kacamatanya boleh dilepas, Bu. Ini diginiin aja. Nah, cakep. Udah. Ibu mau kerja kalau silau ya. Ini sih Bu, kalau gini. Nah. Dulu, ceknya dulu. Langsung di atas. Kenapa kakak menyerah ya? Emang telepon EMG sama EEG ada tuh untuk EMG? Enggak, EEG malah justru sering telepon EEG deh. Karena
Oh, 23 tuh Rebo kan ya? Iya, hari ini Rabu. 23 Kamis. 23 Kamis kan? Aku bilangnya ke Rasidennya Rabu kelamaan gak itu aku nonton tanggal 23 kan? Bodoh kali aku. Siapa sih? Jenis MG apa sih? Yang kedua, yang kedua. Mbak, exercise-nya hidung itu ya, senyum ya? Hidungnya diangkat dulu. Bu, kayak gini ya Bu, wajahnya kayak gini ya, kayak gitu terus dipertahankan dulu ya, kontraksi terus Bu. Terus dipertahankan Bu, terus 30 detik lagi. Terus. Untuk meringis terus, pertahankan. Terus 5 detik lagi. Terus. Lemas Bu, lemas. Sekarang lemas. Ya. Relax Bu, wajahnya relax ya. Ketemu di sini ya.
ujungnya kayak tadi. Terus. Terus. Tahan. Tahan dulu. Tahan situ dulu. Hop. Selesai. Lemas lagi. Kita masuk kelas 40. Kenapa bajunya begini? Duduk nih. Ini aja, duduk, nengok sana, bener tadi, nengok sana. Masih sama ditarik ke depan, Bu. Kalau ditarik di ini yang sampai. Diangkat baru dia. Ini. Tapi kayak biasa sih, jangan terlalu hop. Ya. Agak ke depan, dia nggak mau terlalu ke belakang. Lagi, maju lagi. Di sini. Ambil ke Jangan nengok, Bu. Jangan nengok ke sini. Ke sini. Titiknya agak sulit. Jangan lihat, Bu, biarin dulu. Jangan nyari. Belum.
Dulu teman-teman kita briefing. Oh, sitik-sitik. Dua. Aku nggak berani banyak kalau nanti dia tuh 14. Kalau pas sepi aku tak full MCM kok sehari bisa 8, 9 gitu aku berani. Waduh. Tiba-tiba nanti besok minggu boleh gak sih? Nggak boleh. Sekarang baunya Gini. benar. Terus. Dan ini itu baunya angkat kayaknya enggak. Atas nama Bapak Katuban. Pak Katuban. Saya tulis di sini biar nggak lupa ya. 3 November, harinya Senin. Kurang lebih setengah 8, daftar kayak gini persis. Ini dibawa semua. Dia ruangnya di sini. Awas nomornya. Bapak Wiono. Bapak Wiono. Tanda tangan dulu sini, Pak. Bapak Wiono. Sudah? Apa lagi? Terus gini, terus bisa. Untuk yang ini tapi gambar itu maksimal berapa sih lebih biasa? Ada apa yang ada batasannya kan? Cuma dapat berapa gitu? Terbanyakku itu nggak pernah bisa 3. 2 pun itu ya, kayak infus metronidazol sehari habis 2 wis. Sekarang toleh kiri. Kenapa enggak? Untuk aku yang Ya kayak yang tadi. Oke, dulu ada. Mantul. Sip. Yuk. Habis itu scan tuh, Bu? Oh iya, CT scan udah.
Dada kan Bu? Iya, dada. Coba. Ya. Kencang nggak? Kalau sama, kencang Enggak. nggak? Turun tapi ya. Oh, enggak. Iya. Ada goyang. Orang mana? Dia Berowong iya, nih. berowong ya. Iya. Pada waktunya. Jelas, jelas, jelas. Ayo Bu, balonnya diangkat ya tadi, yang kanan. Yang kanan diangkat terus. Ya kanan kanan aja Yang sih. kanan. Ya kalau bisanya dua-duanya nggak apa-apa. Oh iya. Yuk, tahan dulu bentar lagi. Sebentar lagi. Oke, siap, cukup, taruh lagi, lemes. Kurang suka dengan kabel kecil. Apa ini Mbak? Ini di sini CCP. Oke. Saya akan memerhatikan dengan seksama. Oke, siap selesai. Alhamdulillah. Itu
boleh duduk. Pakai dulu jilbabnya sebelum keluar. Dulu aku pikir nggak boleh dong. Aku ini sekarang boleh. Tapi justru dia tuh air jadi penghantar yang baik ya kan. Jadi kalau apa namanya kalibrasi ya, dia pakai air biasa. Dulu kan ada orang Arab dipanggil sama neuro kan sesuatu dari itu. Aku menjadi sekolahnya itu diomelin aku, ini nggak pernah cuci ya gitu. Nggak pernah, tapi kan dia mau